Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Seperti biasa, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Duwila. Saya salah satu mahasiswa dari kampus STAR, Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara, Kota Ternate. Baik, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data yang diampu oleh Bapak Dosen Fauji S.Com M.Eng. Oke teman-teman, langsung saja pada pembahasan video saya kali ini, yaitu tentang normalisasi. Oke baik teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu normalisasi. Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan ketergantungan data. Tujuan normalisasi adalah membuat struktur tabel menjadi efisien dan logis. Normalisasi dilakukan dalam beberapa tingkatan yang disebut normal from NF, normalisasi ke-1, kedua, dan ketiga adalah yang paling umum digunakan. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang normalisasi ke-1, kedua, dan ketiga yang disertai dengan contoh tabelnya. Oke, langsung saja normalisasi ke-1 atau first normal form. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan atribut yang memiliki nilai ganda atau multifill, sehingga setiap kolom hanya berisi nilai atomik atau tidak terpecah lagi. Kemudian syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam membuat tabel pada bentuk pertama, yaitu syarat pertama, setiap kolom hanya mengandung satu nilai atau nilai atomik. Syarat kedua, setiap baris unik memiliki primary key. Dan syarat yang ketiga, tidak ada kolom dengan daftar array atau set. Nah, oke teman-teman, di sini saya punya contoh tabel awal yang belum saya normalisasi ke bentuk 1 atau first normal form, yaitu tabel data truk penjualan. Pada tabel ini teman-teman bisa lihat sendiri, terdapat beberapa entitas beserta atributnya masing-masing. Entitas yang pertama yaitu kode faktor. Kemudian entitas yang kedua ada tanggal. Kemudian yang ketiga kode barang. Kemudian yang keempat ada nama barang. Yang kelima harga. Dan entitas yang terakhir yang keenam jumlah. Oke, untuk atributnya dari setiap entitas masing-masing teman-teman bisa lihat langsung saja pada tabelnya yang sudah tertera. Selanjutnya saya akan masuk pada pembuatan tabel awal yang akan dinormalisasikan ke dalam bentuk normal ke-1. Oke, teman-teman langsung lihat saja pada tabel yang sudah dinormalisasi ke bentuk ke-1 atau biasa disebut dengan first normal form. Suatu tabel dikatakan tabel first normal form jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Baik, berdasarkan penjelasan tersebut, di sini teman-teman bisa lihat pada tabel bentuk pertama, normalisasi pertama, yaitu first normal form, yang dimana sesuai dengan penjelasan yang terakhir tadi, bahwa suatu tabel yang sudah disebut
tabel bentuk pertama atau normal form disebut first normal form. Dan inilah tabel bentuk pertama dari tabel awal. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini tabelnya sudah berisi atau baris itu memiliki nilai tunggal. Masing-masing sudah memiliki nilai tunggal. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada kode yang tadinya cuma satu sudah dibanyakin karena pernyataan atau penjelasannya tadi bahwa setiap baris harus memiliki nilai tunggal. Selanjutnya kita masuk pada normalisasi yang kedua, yaitu second normal form. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dependensi, yaitu ketergantungan sebagian pada primary key. Kemudian dalam pembuatan tabel yang kedua, syarat-syarat yang harus diperhatikan yang pertama yaitu sudah memenuhi tabel pertama, yaitu first normal form. Kemudian semua atribut non-primer bergantung sepenuhnya pada primary key. Nah, inilah bentuk tabel normalisasi kedua atau second normal form. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri seperti inilah bentuk tabel normalisasi yang kedua, yang dari bentuk pertama, bentuk normalisasi pertama, kemudian sudah dinormalisasikan ke dalam bentuk yang kedua, yaitu second normal form. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sudah dipecahkan menjadi dua tabel ya teman-teman. Ada tabel barang sama tabel transaksi. Jadi di sini sudah dipisahkan agar lebih efisien saat mencari datanya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri perbedaan tabel normalisasi yang kedua dari tabel pertama atau first normal form. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada tabelnya. Di sini pada tabel barang terdapat beberapa entitas, yaitu kode barang, nama barang, serta harga dan atributnya masing-masing. Kemudian pada tabel transaksi di sini ada kode faktor, tanggal, kode barang dan jumlahnya serta atributnya masing-masing. Jadi teman-teman lihat sendiri di situ sudah dipecahkan menjadi dua tabel ya, agar lebih efisien saat mencari data. Oke teman-teman, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan menormalisasikan tabel dalam bentuk normalisasi ketiga atau third normal form. Tujuannya untuk menghilangkan transitive dependency, yaitu ketergantungan non-primer terhadap atribut non-primer lainnya. Syarat untuk membuat tabel normalisasi ketiga yaitu yang pertama sudah memenuhi bentuk normalisasi tabel kedua atau second normal form. Yang kedua, tidak ada atribut non-primer yang bergantung pada atribut non-primer lainnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri, inilah bentuk dari tabel yang sudah dinormalisasikan ke bentuk ketiga, yaitu third normal form, yang dimana di sini sudah dipecahkan menjadi beberapa tabel ya teman-teman. Ada 3 tabel di sini,
Yang pertama itu tabel barang, yang kedua tabel transaksi, dan yang ketiga tabel detail barang ya teman-teman. Di sini ada tabel detail barang. Jadi teman-teman coba perhatikan pada tabel transaksi di bentuk normalisasi yang ketiga ini berbeda dengan tabel transaksi yang terdapat pada bentuk yang kedua. Di sini pada tabel transaksi teman-teman cuma terdiri dari dua entitas ya, yaitu kode faktor dan tanggal beserta atributnya masing-masing. Kalau untuk tabel barangnya masih tetap sama, dan di sini juga teman-teman ada tambahan tabel yaitu tabel detail barang, yang dimana terdiri dari beberapa entitas. Yang pertama kode faktor, kode barang, jumlah, serta harganya. Oke teman-teman, jadi di sini coba teman-teman perhatikan pada tabel normalisasi yang ketiga ini. Di sini terdapat satu tabel baru, hasil pecahan dari tabel transaksi yang terdapat pada bentuk normalisasi yang kedua tadi. Di sini di tabel normalisasi yang ketiga ini, setelah dipecahkan tabel transaksinya, itu menjadi tabel baru ya teman-teman, yaitu tabel detail barang yang menampung semua barang-barang yang akan dijual. Teman-teman, jadi coba perhatikan pada tabel detail barang. Di situ terdapat kolom harga juga. Mengapa di situ terdapat kolom harga? Sementara kan teman-teman di tabel barang sudah ada kolom harga. Kenapa pada tabel detail barang juga terdapat kolom harga? Nah, kolom harga yang terdapat pada detail barang ini teman-teman digunakan untuk menyimpan harga barang saat melakukan proses transaksi. Jadi apabila ada perubahan pada harga tabel barang naik ataupun turun, tetapi pada detail tabel barang tidak berubah. Nah, itulah mengapa di situ perlu ditambahkan kolom harga pada detail barang, tabel detail barang, agar tidak berubah harga barang. Oke teman-teman, jadi saya kira sampai di situ saja pembahasan saya pada video kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah baik dalam segi pengucapan maupun tulisan, saya mohon maaf dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ke video-video selanjutnya.